Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan masalah IQ terkalahkan oleh firman Tuhan gitu. Jadi IQ berarti intelligentsia quote, terkalahkan pola pikir ya, kekuatan pola pikir secara rasional terkalahkan oleh firman Tuhan. Kecerdasan rasional IQ dapat terkalahkan oleh kecerdasan rohani. Orang sebut kecerdasan rohani adalah special quote, spiritual quote. Jadi kalau intelligent quote berarti dari kecerdasan akal kita gitu. Kalau spiritual quote berarti kecerdasan rohani yang kita dapat dari firman Tuhan gitu. Tidak semua orang mendengar akan kecerdasan rohani. Jadi kalau orang yang tidak menggeluti lebih dalam pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan, rasanya spiritual quote itu satu hal yang baru gitu, satu input yang baru yang memang sebelumnya tidak pernah didengar. Bahwa apa sih spiritual quote gitu, apa sih kecerdasan rohani. Jadi kecerdasan rohani adalah dapat ditemukan jika kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi tanpa pengenalan akan firman Tuhan, kecerdasan rohani tidak akan timbul gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan kecerdasan rohani apabila kita mengenal firman Tuhan gitu. Kita mengerti dan mengerti firman Tuhan, akan firman Tuhan. Tanpa pengertian dan pengenalan akan firman Tuhan, mustahil kita bisa memiliki kecerdasan tingkat rohani gitu. Jadi alangkah baiknya apabila kita memiliki dua kecerdasan pemikiran seperti itu ya, baik dari tingkat pikiran kita gitu, kemampuan pikiran kita, kepikiran akal kita gitu, dan kemampuan spiritual kita gitu. Sebenarnya ada dua lagi yang tingkat kecerdasan yang harus kita asah, soal emotion quote gitu, EQ, dan juga social quote, berarti bagaimana tingkat kecerdasan kita dalam bersosialisasi gitu. Nah itu jadi kalau kita memiliki 4 tingkat kecerdasan itu, rasanya banyak masalah-masalah yang akan kita bisa tindak lanjuti, bukan menjadi masalah tapi menjadi tantangan gitu, menjadi rintangan saja yang menantang gitu. Ini yang kita harus ketahui, bahwa di dunia itu ada kecerdasan rohani. Jadi bagi yang belum mengenal, mudah-mudahan dengan saya sharingkan hari ini bisa ada pengertian bahwa di dunia ini berarti ada satu kecerdasan rohani yang bisa kita andalkan gitu. Kecerdasan rohani dapat terjadi jika ada petunjuk Tuhan di hati kita akan firman yang kita baca atau yang sudah kita kenal dan mengerti. Jadi maksudnya kecerdasan rohani itu berarti kan kalau soal kan sebutannya kan apa ya, petunjuk atau dorongan gitu, dorongan dari hati oleh Tuhan, seolah-olah firman ini loh yang ini gitu, yang pas kita lagi baca misalnya tergerak, ini loh yang kita harus lakukan. Tapi kalau kita sudah lebih mengenal Tuhan gitu, lebih mengenal firman, mungkin tanpa baca pun Tuhan bisa ingatkan gitu di dalam hati kita bahwa tuh firman itu loh, kamu ngambil langkah ini, tuh firmannya yang ini loh, kamu ngambil langkah itu automatically akan begitu. Tapi bagi kita yang belum terlalu mengenal firman, juga bisa waktu membaca firman pun Tuhan bisa arahkan seperti itu. Jadi memang kita butuh kenal firman apabila kita menghendaki kecerdasan rohani kita timbul gitu. Jadi pada dasarnya wujud firman di dalam kitab suci itu ada dua gitu. Ada firman yang hanya sebagai logos, maksudnya hanya tulisan saja gitu loh. Dan ada satu lagi firman sebagai rema, sebagai petunjuk Tuhan gitu, petunjuk Tuhan kepada kita, itu namanya rema gitu. Jadi ada logos, ada rema. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kadang-kadang nggak bisa gitu, si firman sebagai petunjuk Tuhan itu nggak terjadi. Jadi akhirnya kita cuma pegang logos saja, kita cuma pegang tulisan yang di dalam firman aja, itu tidak terlalu mengandung kekuatan apa-apa gitu. Itu kan cuma seperti aturan aja, perintah peraturan Tuhan gitu. Nah untuk yang mana, yang bagaimana cara melakukannya itu tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak bisa, terlalu sulit gitu. Untuk menjadikan firman Tuhan sebagai petunjuk Tuhan, kita harus
hidupkan roh kita dengan roh Tuhan, agar Tuhan dapat memberikan masukan akan firman mana yang Tuhan berikan petunjuk sekaligus pengertian untuk kita. Nah ini berarti kalau kita tambah menghidupkan roh Tuhan, kita tidak tahu gitu Tuhan nunjukkan kita yang mana, yang firman yang mana gitu, yang kita harus perbuat gitu. Nah itu kalau tanpa roh Tuhan itu tidak terjadi. Kalau tanpa ada roh Tuhan, pengertian akan firman tersebut pun tidak bisa dimengerti oleh kita gitu. Maksud Tuhan apa sih gitu? Ya yang ngasih firman ini apa? Kadang-kadang tanpa pengertian itu juga tidak mengerti. Tanpa roh Tuhan tidak mengerti. Begitupun juga masalah melakukannya. Ya tanpa roh Tuhan untuk melakukan perintah, peraturan di dalam firman itu belum tentu kita kuat gitu. Jadi memang apa ya, untuk mengenal, untuk mengerti, untuk mampu melakukan semua itu butuh kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga waktu kita melakukan ya kita sudah bareng-bareng bersama Tuhan gitu. Petunjuk Tuhan melalui firman-Nya akan lebih maksimal dibanding pikiran rasio kita. Petunjuk Tuhan dapat hasilkan keselamatan akhirat di surga yang kekal nanti, dan sekaligus juga mendapatkan kesuksesan dunia di dunia yang fana sekarang. Jadi kalau kita mengandalkan petunjuk dari Tuhan gitu untuk kita atasi masalah-masalah, maksudnya kalau petunjuk dari Tuhan yang ada di firman itu selalu dengan pola pikir dua gitu ya, baik untuk mengatasi masalah keselamatan nanti kita di alam akhiratnya maupun kesuksesan kita di dunia sekarangnya gitu. Jadi bukan cuma kalau orang pikirannya rasio kan mungkin cuma satu, bagaimana supaya di dunia kita sukses sudah tanpa mikirkan akhirat. Tapi kalau petunjuk dari Tuhan yang melalui firman-Nya, melalui perintah dan peraturan firman-Nya, itu selalu akan dapat dua. Di alam akhirat kita dapat selamat, di dunia fana ini kita dapat sukses itu. Jadi beda sekali. Kita lebih baik secepatnya mengandalkan petunjuk dari Tuhan yang melalui rema, dengan catatan kita harus mengenal, mengerti dan berani melakukan firman Tuhan itu. Nah, pada dasarnya jika kita percaya Tuhan pencipta, maka kita hanyalah ciptaan dari pencipta gitu. Jadi kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin bahwa kita ini mampu gitu. Kalau kita dibanding dengan orang lain, mungkin kita bisa bilang seperti itu, kita lebih mampu daripada si A, si B, si C gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan gitu, ya kita kan ciptaannya Tuhan gitu. Berarti kan Tuhan yang menciptakan. Berarti kita ini kan ciptaan, hasil ciptaan gitu. Tuhan pencipta. Masa sih penciptanya kalah dengan kita? Kan nggak mungkin gitu. Kalau bareng-bareng dengan manusia kita boleh katakan mungkin kita lebih pintar daripada ABCD tadi gitu. Tapi kalau dibanding Tuhan, karena Tuhan itu pencipta, pasti ciptaannya kalah gitu. Mau diapain juga kalah gitu. Jadi kita mesti ingat itu gitu. Alangkah baiknya untuk bisa dapatkan kesuksesan hidup dan sekaligus keselamatan hidup di akhirat. Alangkah baiknya kita coba lebih mengandalkan petunjuk Tuhan melalui remanya, melalui dorongan hati kita gitu, dimana itu terkait dengan pasti harus ada pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan gitu, akan perintah dan peraturan dalam Tuhan. Kalau tanpa itu tidak mungkin Tuhan bisa memberikan petunjuk yang lebih detail lagi bagi kita gitu. Nah ini orang katakan orang rohani yang mempelajari rohani katakan bahwa petunjuk dari Tuhan ini ya itu akan menghasilkan kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani adalah spiritual quote gitu. Nah ini IQ ini bisa kalah dengan spiritual quote gitu. Ya ini yang saya maksud pakai ini. Nah bagi yang teman-teman yang belum pernah mendengar ada spiritual quote, mudah-mudahan input ini bisa ada gunanya dan secepatnya Anda persenjatai diri Anda dalam hidup itu dengan dua kekuatan yang biasanya hanya IQ, sekarang juga bisa juga dengan ada spiritual quote gitu, ada SQ spiritual quote
di mana nanti kita juga harus tambahkan ada emotion quote dan juga ada social quote sehingga kita bisa maksimal dalam hidup. Intinya seperti itu. Jadi petunjuk Tuhan melalui dorongan dalam hati akan firman-Nya gitu akan lebih akurat dan lebih ada kuasa dibanding yang dari pikiran kita saja gitu. Nah ini coba kita manfaatkan ini gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya, dan sampai ketemu lagi. Kalau nanti saya ada dorongan di hati untuk sharing kembali, akan saya sharing kembali. Oke, see you, bye bye.